Mari kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami datang di depan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang semua mengucap syukur yang mana begitu baik Tuhan, baik sama kami semua anak-anak. Segala permasalahan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu jawab doa kami. Meskipun saudara-saudara kami, khususnya di malam hari ini hamba-Mu berdoa buat saudara terkasih Dedi yang ada di Manado. Tuhan, semalam dia telepon, dia berbicara sambil menangis. Dia berseru kepada hamba bahwa Tuhan Yesus belum menjawab doanya. Saya percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, Yeremia 29 ayat 12. Rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera bagi kami semua anak-anak. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kami anak-anak-Mu yang begitu memohon meminta karena kami semua mengandalkan Engkau Tuhan. Saya percaya di malam hari ini ada kuasa turun di saudara terkasih kami, saudara Dedi. Mujizat akan terjadi Tuhan. Tuhan, kami semua sepakat di malam hari ini Tuhan, kami berdoa. Kami datang menyerahkan kami punya diri dan memohon pengampunan Tuhan. Ampunilah dosa kami, perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Yang selalu melawan sesuai dengan firman-Mu. Tapi kami percaya Tuhan selalu menjaga kami dan memberikan kami kekuatan. Biar pada waktu kami hidup ini Tuhan, kami taat dengan firman-Mu. Meskipun kami jatuh dalam dosa, Tuhan selalu mengangkat kami, genggam tangan kami. Karena Engkau berkata dalam Yesaya 43 ayat 11, Engkau selalu memegang tangan kami. Kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, di malam hari ini, kami semua akan membaca sebagian firman kebenaran, isi hati Tuhan. Sebelum kami membaca, kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah pada waktu kami membaca, mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan, kami semua boleh menerima dengan damai sejahtera, sukacita, dan kami menjadi anak-anak yang terang. Bapa, kuduskan kami, anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, yang banyak pergumulan. Bapa, lawat mereka dengan masing-masing pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan di malam hari ini. Anak-anak Tuhan yang haus akan firman kebenaran, mendengarkan firman kebenaran, Tuhan lawat mereka dengan kuasa bilu-bilu-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, dengan darah-Mu yang kudus. Jamah kami semua di malam ini, baik yang nonton secara live maupun secara ulang. Penyakit-penyakit yang kami alami, sakit penyakit, Tuhan angkat penyakit kami. Dan kami semua memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Tuhan adalah segala dokter, tabib dari segala tabib. Malam hari ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Anak-anak Tuhan yang jauh daripada-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan akan melawat mereka. Domba-domba yang luka, domba-domba yang tersesat, Tuhan akan jamah mereka. Kau berfirman dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kami percaya Tuhan, malam hari ini mujizat terjadi, pengurapan terjadi, pertobatan terjadi. Mereka akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lidah mereka akan mengakui Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak Tuhan yang belum mengenal Engkau, jamah mereka Bapa. Selubung yang ada di mata mereka, selumbar, kami cabut dalam nama Yesus. Biarlah mereka mengenal Engkau
dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, berkati anak-anak Tuhan yang ada di meja operasi di rumah sakit, yang mana ditangani oleh tim para dokter. Berikanlah kuasa kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah tim dokter. Biarlah mereka pada waktu menangani pasien, operasi maupun pengobatan rumah sakit berhasil dan sukses sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Dan anak Tuhan yang mengalami sakit dan diobati dengan melalui infus, suntik, Tuhan berkati, dan obat-obatan Tuhan berkati. Biarlah anak-anak Tuhan mereka pulang dengan kedamaian, sukacita, pengharapan dan keluarga, dan memuji dan memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di rumah, yang mengalami tumbuh lemah, Tuhan, sembuhkanlah mereka dalam nama Yesus. Kami percaya, malam hari ini kami semua diberkati. Bapa, hamba-Mu berdoa, kami semua yang mana Tuhan berikan kami, pekerjaan kami di dunia ini, baik sebagai TNI, Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, bidan, suster, guru, pedagang, pengusaha, apapun pekerjaan kami, supir taksi, ojek, petani, nelayan, tukang sapu, tukang parkir, dan semua anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami sebagai hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami dalam kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu berdoa anak-anak Tuhan yang mengalami perekonomian penurunan karena COVID-19. Bapa, berkati kehidupan mereka, angkat mereka kembali, perbaharui ekonomi, berkati kehidupan keluarga mereka, kuatkan iman mereka, dan anak-anak Tuhan dimanapun yang mengalami goncangan karena rumah tangga di ujung perceraian, hati yang keras kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah hati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, dan anak-anak mereka yang mengalami goncangan hidup, Tuhan Yesus hiburkan mereka. Kami juga berdoa di malam hari ini. Anak-anak yatim piatu, ibu-ibu janda, duda yang sudah tidak bekerja, yang belum sampai saat ini mencicipi sesuap nasi. Tuhan Yesus berkati, kenyangkan mereka dengan pengasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa, tim Solata BEM 2, Pak Sibarani beserta keluarga, Pak Lobo beserta keluarga, terus berkati pekerjaan, usaha, Pak Lidara, istri, anak-anak, cucu, terus berkati Pak Mordekai, usaha, anak-anak, terus berkati. Pak Dr. Leon Peter, terus berkati keluarga, Ibu Vera, terus berkati. Terus berkati Pak Bambang, pekerjaan terus berkati Pak Leo, Pak Budiman, Pak Marban, Pak Jeki Sembiring. Tuhan Yesus berkati dalam pelayanan, dan Pak Rahmat, Pak Wahyudi, Pak Bambang, Pak Filipus dalam pelayanan. Terus berkati Pak Slamet dan Pak Denggasing, terus berkati dalam pelayanan di Jawa Tengah, dan Pak Herul Anwar. Tuhan Yesus berkati dan semua anak-anak Tuhan yang di tim Solata BEM 2. Ibu Abre, Ibu Sofiatul, terus berkati buat Timena, dan semua anak-anak Tuhan yang ada di YouTuber, Rudi Yohanes, Piong 77, Pavel 88. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan kami. Edis TV, dan Bapak, anak-anak Tuhan yang mana Tuhan berikan talenta, berkat, titipan, yang mau melayani Engkau. Tuhan Yesus berkati Ibu Grace, Ibu Dwi, Ibu Dewi, Ibu Rolina, Ibu Rina, Pak Huta Barat, Pak Daniel Simanjuntak, Tuhan Yesus berkati. Pak Limbong, Pak Faris Kiatma, Ibu Sylvia, Ibu Budi, Ibu Dwi, Ibu Dewi. Tuhan Yesus berkati Ibu Helen, siapapun anak-anak Tuhan yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu, Tuhan Maha tahu. Saya percaya Tuhan, Tuhan akan ganti berlipat-lipat kali
dalam pelayanan kami semua. Dan kami yakin percaya kami mendapatkan upah besar. Terima kasih banyak Bapak. Berkati saran kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kami semua berkenan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan pada waktu kami membaca firman kebenaran-Mu isi hati Tuhan, kami boleh menerima dengan damai sejahtera dengan sukacita. Berikanlah kuasa hikmat marifat kepada hamba-Mu, taruhlah kuasa Roh Kudus-Mu, dalam pada waktu hamba-Mu berkata perkataan ada kuasa. Sesuai dengan firman-Mu di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Ada kuasa. Kami yakin dan percaya malam hari ini anak-anak Tuhan diberkati oleh firman kebenaran. Bapa, kami khusus berdoa kepada saudara kami, saudara Dedi. Kuatkan imannya Tuhan. Tuhan jawab pergumulannya Tuhan. Hatinya yang keras Tuhan lembutkan. Kekecewaannya Tuhan obati. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan telah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari percaya katakan amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya semalam ditelepon sama saudara terkasih Dedi. Saudara terkasih Dedi, dia menangis bahwa dalam kehidupannya dia terguncang karena masalah keluarga. Dia berdoa, dia berkata, Tuhan, kenapa tidak jawab doa saya? Pak Dedi, Pak Bom sudah sampaikan bahwa harus kau introspeksi diri dulu dan mohon pengampunan. Karena Tuhan tidak mau dosa yang bisa menghalangi, ya, dosa kita yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan kasih sukacita itu dari Tuhan. Besok saya akan khotbah. Dan khotbah saya besok anak-anak Tuhan. Sebenarnya malam ini ya, tapi karena jadi ada telepon Pak Bom dan harus Pak Bom jawab khotbah untuk malam hari ini. Besok Pak Bom akan bawa khotbah. Ini sangat penting ya. Pengenalan akan Kristus adalah anugerah. Karena kita semua dipilih karena kasih anugerah. Malam hari ini saya khotbah tentang Yesus penolong dan Allah. Yesus penolongku dan Allahku. Banyak orang mengatakan bahwa Tuhan, saya tiap hari berdoa. Kenapa Tuhan belum menjawab doa saya? Sampai menangis, sampai kecewa. Saya juga dulu seperti Anda, saudaraku Dedi. Saya kecewa sampai saya mabok, minum. Untung saya tidak masuk dalam narkoba. Saya jalan sakiti orang yang saya ingin sakiti, saya ajak berantem. Karena Tuhan tidak jawab doa saya. Apalagi pada waktu orang tua saya meninggal, ibu saya. Saya menjadi orang yang patah semangat, putus asa.
Dan anak Tuhan, sebelum saya baca firman Tuhan, Saudara Dedi, saya harap bahwa Anda ikutilah firman Tuhan di malam hari ini. Pak Bombom khotbah malam hari ini bawa dalam Mazmur 43 ayat 5. Tapi sebelum itu, Pak Bombom harus sampaikan bahwa hari-hari ini jiwa-jiwa kita tertekan ya. Ada karena penyakit corona, karena dipecat dari pekerjaan, usaha kurang lancar, penjualan sudah mulai menurun. Barang semakin naik, minyak goreng semakin langka. Penipuan semakin banyak, kejahatan semakin merajalela. Nah, banyak jiwa yang tertekan. Dan kita gelisah. Firman Tuhan katakan bahwa berharaplah kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Dia. Bersyukur. Bersukacita dan bersukacita. Meskipun kita mengalami suka maupun duka. Jangan kecewa, saudaraku. Penderitaan yang Anda alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tidak melebihi daripada kekuatanmu, Dedi. Dan anak Tuhan yang lain. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Karena Yesus adalah penolong kita. Tuhan yang tidak pernah tidur. Tuhan yang tidak pernah lelap. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan saudara-saudara, teruskanlah. Terus berharap. Harapkan kasih karunia Tuhan dalam hidup Anda. Mohon penyertaannya. Jangan patah semangat. Mohon penyertaan Tuhan dan kemurahannya. Kalau kita memang betul-betul punya iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik. Dan Dia mengerti apa kekurangan kita. Yang di rumah setuju kata amin. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah lalai dengan janji. Kalau Anda sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, mana di sana Jo? Jangan kecewa. Percayalah Tuhan akan menjawab doa Anda. Tahukah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Mujizat itu masih ada. Sampai hari ini. Dan selama-lamanya. Setiap orang mengharapkan mujizat. Setiap orang mengalami pengalaman mujizat yang berbeda-beda dari Tuhan. Pak Bombo mengalami mujizat. Beda dengan saudara yang lain. Kita semua mengharapkan mujizat. Siapa yang tidak mengharapkan mujizat? Dan saya yakin percaya, anak-anak Tuhan yang mengalami mujizat, pasti bukan mujizat yang biasa. Mujizat yang sungguh luar biasa. Saya mengalami mujizat sangat luar biasa, saudara-saudara. Kehidupan saya Tuhan rubah 180 derajat. Dari orang yang tidak mengenal Yesus, dari orang yang tidak mengenal kebaikan kasih Kristus, sehingga sekarang melayani Tuhan.
kita akan mengalami pengalaman dengan Tuhan. Dalam masalah-masalah yang berbeda. Betul nggak? Kita akan mengalami kehidupan kita masing-masing berbeda. Dan Tuhan juga jamaah kita memberikan kita punya mujizat. Kan persoalan beda-beda. Ada masalah pekerjaan, sakit penyakit. Tantangan di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tantangan kita itu kadang berbeda-beda. Tapi saya, Pak Bobo, sebagai hamba Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang sama pula yang menjawab doa kita masing-masing. Yaitu siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus sanggup mengerjakan mujizat seperti 2000 tahun lalu. Seperti yang apa anak-anak Tuhan minta. Karena di dalam Yohanes 5 ayat 30, tulis berkata, Dia yang mengutus aku. Tapi kita baca dalam Yohanes 5 ayat 19-21. Bapa mengerjakan pekerjaan, itu juga aku yang kerjakan. Begitu pula aku juga mengerjakannya. Bapa membangkitkan orang mati, begitu pula juga anak bisa membangkitkan orang mati. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah yang berbeban berat, letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menjawab doa kita dan kita akan menerima mujizat. Mari saudara-saudara, jangan berhenti mengucap syukur. Mari terus belajar mengucap syukur dan dalam segala hal keadaan kita. Kita mengalami kesusahan. Jangan. Itu kalau Anda sampai tidak percaya berarti iblis sudah berhasil merekrut Anda. Belajarlah. Sabar. Apapun yang terjadi jangan kecewa sampai membunuh diri. Gantung diri di bawah pohon tomat. Salah. Pohon pisang. Salah. Lempar diri dari gedung jatuh ke bawah. Syukur jo kalau mati. Kalau tak gantung di bawah pohon. Tak gantung belum mati. Dari siksa toh. Jangan pernah berhenti mengucap syukur saudara-saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya sangat percaya bahwa ada kuasa. Ingat anak-anak Tuhan. Saya percaya bahwa ada kuasa dalam ucapan syukur kita. Karena kita sudah diselamatkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kuasa saudara. Jangan main-main dengan Tuhan Yesus. Yesus selalu mengucap syukur sebelum melakukan mujizat. Bersyukur kepada Bapa. Kita juga anak-anak harus bersyukur. Kalau dengan kemampuan kita sendiri, kita hanya bisa, contoh ya, kalau kita bekerja mungkin kita bisa menghasilkan poinnya 10. Percayalah pada waktu kita bekerja, kita libatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Pada waktu Anda bekerja, hidup Anda serahkan ke dalam tangan Tuhan. Poin Anda biasanya 10, Yesus akan kalikan beribu-ribu kali. Yang setuju di rumah katakan amin. Jangan menyerah. Jangan menyerah dengan kehidupan Anda. Terus berharap kepada Tuhan. Dan percayalah kalau mujizat sampai saat ini
masih ada sampai selama-lamanya. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bagaimana Anda mau mengatakan minta mujizat? Tuhan, saya minta ini, minta ini. Mujizat punya rencana. Tuhan punya rencana mujizat bagi Anda yang sangat baik. Ingat, Tuhan punya rencana yang sangat baik buat Anda. Karena firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari-hari depan yang penuh harapan. Jangan pernah berhenti berseru, anak-anak Tuhan. Dedi, dengar Bapak hamba malam hari ini. Kuatkanlah hatimu. Jangan pernah lelah untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan maka kau akan hidup. Amos 5 ayat 4 hingga 6. Terus libatkan Tuhan dalam apa saja yang engkau kerjakan. Terus libatkan Tuhan. Anda mau kemana? Libatkan Tuhan. Kerja apa? Libatkan Tuhan. Apapun yang Anda kerjakan, libatkan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saya merasa dan tidak mampu, kita semua, pasti ingat. Dan terlebih-lebih saya selalu ingat, saya harus andalkan Tuhan. Tuhan siapa? Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sanggup merubah hidup saya jauh lebih besar daripada apa yang saya harapkan. Saya harapkan mungkin 10, tapi Yesus berubah saya lebih besar apa yang saya inginkan. Lebih daripada itu. Saya ingin saja sebagai seorang yang biasa-biasa. Disuruh pimpin berdoa. Saya ragu, saya takut, saya malu. Saya nggak pernah mau disuruh pimpin doa. Saya bilang, baca kosan, baca kosan. Apalagi doa dalam pertemuan keluarga atau pertemuan kerukunan. Saya nggak pernah. Saya duduk paling belakang. Tapi kalau sekarang saya disuruh, saya justru kalau saya tidak pimpin doa, saya merasa kekurangan. Kalau saya tidak memuji Tuhan, saya rasa kekurangan. Kalau satu hari saya tidak bisa memuji Tuhan, saya kekurangan. Karena Tuhan adalah penghibur saya. Saya percaya kalau Tuhan Yesus dilibatkan di dalam kehidupan kita, semua rencana kita Tuhan akan jawab. Tuhan akan memberikan belas kasihan kepada anak-anak Tuhan yang minta-minta. Minta sama Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7. Carilah, maka engkau akan dapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Apa yang kurang? Carilah, mintalah. Tidak mungkin kita minta sama orang tua kita minta ayam, orang tua kita kasih tikus atau kelejengking.
Tidak mungkin orang tua kita minta gula-gula, orang tua kasih kita batu. Tidak mungkin. Anak Tuhan dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan kita, usaha kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bisnis, pekerjaan, semua. Pekerjaan yang kreatif ini ya, pekerjaan yang kita tidak mampu, serahkan sama Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab semuanya itu. Permasalahan keluarga, istri. Istri meninggalkan karena Anda punya ekonomi lemah. Kita harus introspeksi diri. Karena sebagai seorang suami, harus kita memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Oke, kita baca firman Tuhan. Kita sama-sama baca dalam Mazmur 43 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Saudara-saudara terkasih, jangan kita berharap kepada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang kita yakin bahwa itu mendatangkan kita sekejap ya. Jangan. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan bahwa mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku, Allahku. Tuhan sudah berjanji sama kita. Dimanapun Tuhan berada, di situ kita ada. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, untuk itu anak-anak Tuhan, jangan khawatir, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kita khawatir dalam kehidupan kita. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakan. Percayalah Tuhan akan menjawab doa Anda. Pasti orang bertanya, kenapa sampai doa kita belum terjawab oleh Tuhan? Mari kita baca sama-sama dalam Yeremia. Yeremia 5 ayat yang ke-25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Mari saudara-saudara kita baca ulang. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus. Untuk itu saudara-saudara, firman Tuhan di malam hari ini, kita sama-sama diingatkan bahwa kalau kita belum minta pengampunan sama Tuhan, doa kita tidak akan terjawab. Kita buka lagi di Amsal. Amsal 15 ayat yang ke-29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Saudara-saudara, Tuhan itu jauh daripada orang sombong, orang yang fasik tidak mengenal Allah. Tuhan jauh. Jangan sampai kita sudah tahu dosa, tidak mau minta pengampunan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan, saudara-saudara. Selama Tuhan berkenan ditemui. Kita baca dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara Dedi yang terkasih, berserulah. Cari Tuhan selama ia ingin ditemui. Carilah Tuhan. Serahkanlah hidupmu dan Tuhan akan bertindak. Minta pengampunan. Mintalah pengampunan. Jangan kau lapor pendeta atau hamba Tuhan. Tuhan, hamba Tuhan Yesus tidak jawab saya. Jangan kau cari kami. Kau minta menangis sama Tuhan. Ampunilah. Kita baca dalam Markus 11. Markus 11. Ayat 25 hingga yang ke-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Anda mengalami masalah dengan istri atau apapun siapa saudara. Pada waktu Anda berseru sama Tuhan, ampuni dulu. Lupa berapa kali Pak Bob sampaikan? Doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9, tapi khususnya Matius 6 ayat yang ke-12. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Bagaimana Anda bisa diampuni kalau Anda punya doa bisa dijawab kalau Anda belum mengampuni? Makanya Anda bilang, saya berdoa Tuhan tidak menjawab karena Anda punya kebodohan. Hamba Tuhan selalu menyampaikan firman Tuhan, firman kebenaran. Hamba Tuhan selalu menyampaikan dan Anda harus bertobat.
Malam hari ini Pak Bobo hanya mengingatkan buat anak-anak Tuhan yang putus asa, kenapa sampai Tuhan tidak menjawab doa Anda? Kalau kita baca dalam Yesaya 59. Yesaya 59, ayat yang pertama hingga yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, kalau doa Anda belum terjawab, lakukan sesuai dengan isi hati Tuhan, perintah Tuhan. Di dalam Mazmur 66, ayat yang ke-18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Introspeksi diri ya anak-anak Tuhan ya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak akan mendengar. Dan tidak akan mau dengar dan tidak akan jawab doa kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa mujizat ada. Kita percaya bahwa 2000 tahun lalu Tuhan Yesus memberikan mujizat. Dia memberikan kasihnya. Dia gak pernah bilang, saya ini Tuhan, sembahlah aku. Tapi dengan perkataan, perbuatan, penyataannya sebagai anak Allah. Dia adalah Tuhan di hari Sabat. Dia melepaskan kuk yang beban ada dalam diri kita. Kuk 613 kuk tahun. Peraturan-peraturan. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11. Yesus memberikan makan 5.000 orang. 5 roti, 2 ikan. Di dalam Yohanes 6 ayat 11. Keterlibatan Tuhan membuat hasil usaha kita berlipat ganda, saudara-saudara. Kalau kita mengalami usaha yang macet, usaha yang bangkrut, Anda mulai dari awal, libatkan Tuhan. Pondasi kuat. Jangan Anda mendirikan pondasi di padang pasir. Mendirikan rumah di padang pasir tanpa pondasi. Kemampuan kita memang merasa kita bahwa kita mampu. Tapi lebih dahsyat kalau kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan, dalam perbuatan kita, dalam keinginan kita melakukan suatu pekerjaan dalam kehidupan kita. Serahkanlah hidupmu dan Tuhan akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara-saudara yang terkasih, banyak anak-anak Tuhan putus asa. Banyak. Dan mereka mengatakan bahwa mujizat tidak ada. Mujizat tidak ada bagi orang-orang yang apa? Tidak introspeksi diri. Dia merasa bahwa dia benar. Tuhan, saya tidak akan ampuni dia. Dia sudah tipu saya.
Tuhan, saya tidak akan ampuni dia. Dia sudah lari kas tinggal saya. Istri saya tidak akan ampuni. Tuhan, saya tidak mau ampuni suami saya. Dia sudah hukel. Taleda, tak diri sama orang lain punya istri. Taleda sama perempuan-perempuan. Kalau Anda anak Tuhan, ampunilah. Tapi kalau Anda anak setan jin iblis, silakan. Lakukan saja. Anda mungkin berdoa salto 7 kali, di udara 8 kali. Tidak akan bisa pernah didengar doa. Tuhan jauh. Tuhan akan memalingkan mukanya. Oh ini anak saya. Tuhan akan. Ingat Yesaya 59. Mazmur 66 ayat 18. Bikin joy. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita harus selalu kita berikan di mana-mana melakukan pekerjaan, libatkan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita pengetahuan, hikmat, ya, kepandaian, karena pertolongan Tuhan. Kita baca dalam Amsal 2 ayat yang ke-6 hingga ke-11. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian dan menjaga engkau. Kita ini kan anak-anak Tuhan. Sudah diberikan hikmat. Kenapa kita jadi bodoh lagi mau dikuasai iblis? Sudah diberkati. Sudah ikut jalan Tuhan. Kenapa masalah sedikit saja kecewa? Punya usaha mau sedikit saja kecewa. Baru begini kecewa. Padahal sudah libatkan Tuhan. Emangnya kau hidup dalam dunia ini mau lurus-lurus? Kerikil-kerikil tajam. Nanti kau jalan miring-miring, iblis kasih kau miring-miring. Karena kita sudah di bawah Tuhan, tetap iblis tidak senang. Tetap dia mau bikin kita belok kiri, belok kanan. Tapi Tuhan bilang, anakku, Mazmur 23, 1, cuma lupa. Tuhan penolongku, Tuhan gembalaku. Kita baca ya. Untuk apa kita mau takut, anak-anak Tuhan? Anak Tuhan selalu andalkan ayat ini. Perhatikan. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku, Anda, semua anak-anak Tuhan akan mendiami rumah kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Untuk apa kita mau takut, saudara? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan.
Segala pekerjaan, masalah pribadi, masalah pekerjaan rumah tangga, kehidupan hari-hari, serahkanlah, libatkanlah Tuhan setiap saat. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan. Nah, kenapa mesti Anda mau takut, saudara? Firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus kuat. Karena pencobaan-pencobaan yang biasa kita alami adalah, yang kita alami sekarang pencobaan yang biasa. Sesuai firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca dalam Amsal. Amsal 18. Ayat yang keempat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah? Tuhan Yesus Kristus. Yang di rumah katakan amin. Kita bersemangat. Saya bersemangat mau sembunyi. Bersemangat apa? Jangan kau sembunyi terus. Bersemangat tapi sembunyi. Kau mengerti arti itu? Bersemangat kerja tapi sembunyi, tidak mau libatkan Tuhan, tidak mau cari Tuhan. Bersemangat tapi tidak mau mengenal Tuhan. Sembunyi saja, penyangkalan terus. Sembunyi dalam lubang manakah? Dalam lubang goa kah? Dalam lubang mana? Sudah tahu punya Tuhan, semangat, tidak mau libatkan Tuhan, diberikan hikmat. Yesus katakan apa? Yesus tidak pernah lalai dengan janjinya. Baru Anda mau sembunyi terus sampai kemana? Saya kecewa. Untuk apa Anda mau kecewa? Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak Tuhan, spesial di malam hari ini untuk anak Tuhan yang merasa gundah, hatinya sakit, sudah tidak percaya lagi, tidak ada mujizat lagi, belum dapatkan mujizat. Jangan pernah putus asa. Serahkanlah hidupmu dan Tuhan akan bertindak. Bawa nggak sakit ini ya? Sakit begini. Percayalah, Tuhan akan melawat Anda dalam kehidupan Anda. Serahkanlah dan Tuhan akan bertindak. Kita tahu bahwa masing-masing dalam kehidupan kita ini pasti punya banyak masalah. Karena iblis tidak mau tenang. Dia tidak mau tenang, ganggu kita terus ya. Sehingga kita jatuh dalam dosa. Tapi saya percaya di malam hari ini, Pak Bomong tidak bisa terlalu banyak bicara. Anak-anak Tuhan banyak sudah mengikuti, hamba Tuhan di gereja sudah tahu. Hanya orang bodoh yang tidak mau menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Betul? Kalau orang yang patah semangat, marilah saudara-saudara yang ada di dimanapun, kalau ada teman yang kecewa, kasihlah penguatan. Berbagilah hikmat talenta yang Tuhan sudah berikan, hikmat marifat ya.
Hiburlah teman-teman kita, saudara-saudara kita di samping. Hiburlah mereka. Jangan teman-teman yang semakin kecewa, kita semakin jauh daripada. Dia sudah putus harapan, kita tidak mau jenguk dia. Ekonominya sudah jatuh, kita justru bilang, oh syukur lu. Dulu kau injak-injak saya, sekarang saya lebih usaha dan maju daripada kamu. Sekarang kamu taubat, toh Tuhan balas. Orang Kristen bukan begitu. Jangan sampai kita berkata bahwa orang itu tidak perlu dikasihan. Banyaknya orang Kristen ya, taubat dia dulu hidupnya jahat, sekarang dia terima upahnya. Jangan mengutuknya. Justru kita ke sana angkat dia. Biarlah Tuhan yang akan berperkara dalam hidup. Kita anak-anak Tuhan tidak punya hak membalas, menghakimi, jangan. Saya mengalami hal yang banyak dalam kehidupan saya dulu. Sampai sekarang pun masih ada. Orang lecehkan, orang tidak percaya. Tapi hubungan kita kan dengan Tuhan, Tuhan yang tahu. Bukan orang yang tahu. Kita berbuat dosa, Tuhan yang tahu, orang tidak tahu. Kita menipu orang, mungkin orang tahu cuma 10. Tapi Tuhan tahu semua. Amin, saudara. Untuk itu anak Tuhan, kita saling mengingatkan bahwa malam hari ini andalkan Tuhan Yesus. Carilah Tuhan Yesus. Selama Tuhan mau ditemui, carilah. Yesus katakan perintah, itu perintah. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kau akan mendapatnya. Mau cari, dapat. Tidak cari, goodbye. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami semua datang di malam hari ini. Kami datang meninggalkan permasalahan kami, kehidupan kami. Kami datang untuk mendengarkan, dan kami semua telah sama-sama membaca firman kebenaran-Mu. Isi hati Tuhan. Biarlah firman kebenaran-Mu di malam hari ini jangan berlalu begitu saja. Biarlah firman kebenaran-Mu isi hati Tuhan. Kami boleh simpan di dalam hati kami dan menjadi bekal dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa khusus buat saudara kami, saudara Dedi yang ada di Manado, yang mengalami pergumulan berat. Istri terkasih meninggalkannya. Kehidupan perekonomiannya dalam masalah. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus jamah dia. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa bilur-bilur. Tuhan jamah. Kami percaya Bapa, di malam hari ini, siapapun yang mengikuti siaran ini, baik secara live maupun secara ulang, yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, dan menyebut dan mengakui, lidah mereka mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka diberkati oleh-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami semua mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan selalu menjaga kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami semua berdoa. Haleluya. Amin.